You've been off playing soldiers. Have you ever smelled your Katara? From now on. Please. Will you go penguin sledding? I guess. Child for his old age. I found the Avatar. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas series animasi yang berjudul Avatar: The Legend of Aang episode 1-3. Sedikit sinopsis, Avatar: The Legend of Aang adalah sebuah series animasi televisi Amerika yang ditayangkan oleh jaringan televisi Nickelodeon. Mengambil tempat di dalam dunia seni bela diri dan sihir unsur-unsur alam dengan pengaruh Asia. Ceritanya mengikuti petualangan demi petualangan dari penerus gelar Avatar bernama Aang dan teman-temannya dalam perjalanan mereka menyelamatkan dunia dari negara api yang keji. Scene dimulai dengan sebuah penjelasan dari Katara yang menjelaskan bahwa animasi ini memiliki 4 elemen kekuatan, yaitu air, tanah, api, dan udara. Pada zaman dulu, dunia sangatlah damai karena sang Avatar yang melegenda dapat menjaga keseimbangan antara suku air, kerajaan tanah, negara api, dan pengembara udara. Akan tetapi semua berubah saat negara api menyerang. Hanya seorang Avatar yang merupakan pengendali 4 elemen yang mampu menghentikan kekejaman negara api. Namun saat dunia membutuhkan pertolongannya, dia pun menghilang. Selama 100 tahun lamanya, negara api terus menyerang dan semakin dekat dengan kemenangannya dalam berperang. 2 tahun yang lalu, ayahnya Katara yakni Hakoda dan para penjantan dari suku air bepergian ke kerajaan tanah untuk membantu melawan negara api. Sehingga Katara sekarang hanya hidup bersama saudaranya yang bernama Sokka. Selesai penjelasan singkat dari Katara, di sebuah lautan yang dipenuhi oleh bebatuan es, terlihat Katara dan Sokka yang sedang mencari ikan. Setelah beberapa saat, perairan yang awalnya tenang tiba-tiba saja menjadi sangat berarus, sehingga Sokka menjadi begitu kesulitan untuk mengendalikan perahunya. Hingga pada akhirnya perahu mereka pun hancur dan mereka berdua pun terjebak di sebuah bongkahan es. Water bending. And it's Yeah. Look, I'm just saying that if I had real water. Go left! Selepas perahu mereka hancur, Sokka mulai menyalahkan Katara karena dia tidak membantunya mengarahkan perahu dan memanfaatkan elemen airnya. Tak terima disalahkan, Katara menjadi begitu emosi kepada Sokka, sampai secara tak sengaja menghancurkan bongkahan es dengan pengendalian elemen airnya. Ever since you've been off playing soldiers, have you ever smelled your Katara? From now on. Setelah bongkahan es itu hancur, secara mengejutkan muncullah sebuah bongkahan es yang sangat bersinar dan di dalamnya terdapat seorang anak kecil berkepala botak. Melihat hal demikian, Katara dan Sokka menjadi begitu penasaran dan berniat ingin mengeluarkan anak kecil botak itu dari dalam es. Lantas Katara pun mencoba memukul bongkahan es itu hingga pada akhirnya menghancurkan bongkahan es itu dan muncullah tanda cahaya yang bersinar ke arah langit. Tak jauh dari sana nampak seorang pangeran negara api bernama Zuko dan pamannya yaitu Iroh yang secara tak sengaja melihat tanda cahaya yang mengarah ke langit tersebut. Melihat tanda cahaya itu, Zuko menjadi begitu bersemangat sekaligus penasaran, pasalnya dia menyadari kalau tanda cahaya itu adalah tanda kemunculan sang Avatar. Jika Zuko sangat bersemangat, berbeda lagi dengan Iroh yang menanggapinya dengan santai-santai saja. Kembali ke Sokka dan Katara. Di sana terlihat muncul seorang anak kecil berkepala botak yang merupakan pemeran utama kita yakni Aang. Pada saat itu Sokka dan Katara merasa keanehan karena Aang itu berada di dalam es, namun sekarang kondisinya baik-baik saja dan tidak membeku sama sekali. Please. Will you go penguin sledding? I guess. Kemudian Aang pergi menghampiri hewan peliharaan kesayangannya berupa bison terbang yang bernama Appa. Beberapa saat setelahnya, Sokka dan Katara pun mulai berkenalan dengan Aang. Di waktu yang sama, Aang mendadak bersin hingga membuatnya terbang 10 kaki ke udara. I'm sure he's a spy for the Fire Navy. I'm Aang.
Hal demikian membuat Sokka dan Katara sedikit terkejut sekaligus menyadari bahwasannya Aang adalah seorang pengendali elemen udara. Oleh karena tidak memiliki perahu lagi, Sokka dan Katara memutuskan untuk menumpang ke bison terbang milik Aang untuk pergi pulang. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai melakukan perjalanan menuju kampung halaman Katara dan Sokka yang berada di kutub selatan. Come on, Abba. It's truly amazing. Abba's just you smiling at me like that. Di sisi lain nampak Zuko bersama Iroh sedang berusaha mati-matian untuk mencari sang avatar atau Aang. Iroh kemudian menyarankan agar Zuko berhenti mencari avatar. Sebab ayah dari Zuko sampai kakek buyutnya semuanya menyerah dan gagal menemukan avatar. Beberapa saat kemudian terlihat sebuah mimpi Aang yang mana ia sedang bersama Appa di tengah lautan yang dipenuhi badai. Oleh karena badai terus melanda mereka berdua, Aang dan Appa pun menjadi kewalahan yang membuat mereka berdua hanyut di dalam lautan. Sewaktu Aang sudah menjadi tak berdaya, tiba-tiba saja ia bangkit dan mulai mengendalikan elemen air hingga terbentuklah sebuah es yang menyelamatkan dia dan juga Appa. Pada saat yang bersamaan, Aang dibangunkan dari mimpinya oleh Katara karena mereka ini telah sampai di kampung halaman Katara dan juga Sokka. Setelah itu, Katara mulai memperkenalkan Aang kepada penduduk desa yang ada di sana. Melihat sosok Aang, nenek dari Katara yakni Gran-Gran mengaku sedikit terkejut. Pasalnya, sudah 100 tahun lamanya tak pernah terlihat satupun seorang pengendali udara seperti Aang. Call me Gran-Gran. Anything with this? It's not for magic trick. It lets me control the air current. I checked. Humans can't. Sementara itu di kapal perang negara api, nampak Zuko sedang berlatih mengendalikan dasar elemen api bersama dengan Iroh. Pada saat itu, Iroh menjelaskan kepada Zuko bahwasanya kekuatan pengendalian api berasal dari peraturan napas dan bukan dari peraturan otot. Pengaturan napas itu akan berubah menjadi energi di dalam tubuh. Energi itu nantinya akan melewati seluruh tubuh manusia dan berubah menjadi api. Selepas mendengarkan penjelasan itu, Zuko menjadi begitu muak dengan penjelasan dari pamannya. Sebab dia itu ingin belajar teknik pengendalian lebih lanjut. Iroh sebenarnya bukan tak ingin mengajarinya mengenai teknik pengendalian api tingkat lanjut. Namun, oleh karena Zuko masih belum mampu menguasai dasarnya, Iroh pun terus memberikan pelatihan dasar. Di saat Zuko sedang sibuk melatih kekuatannya, berbeda dengan Aang yang berada di kampung halaman Katara dan Sokka. Di sana, dia justru bermain-main bersama anak-anak kecil dan penduduk desa. Tak hanya bermain bersama anak-anak kecil saja, Aang juga bermain bersama dan binatang favoritnya, yakni para penguin. Sewaktu Aang sedang asik bermain dan para penguin, Katara menghampirinya dan memintanya untuk mengajarinya mengenai pengendalian air. Alasan Katara memintanya mengajari teknik pengendalian air adalah karena di desanya hanya Katara saja yang dapat mengendalikan air. Aang kemudian menawarkannya untuk pergi bersama ke kutub utara demi mencari seorang guru untuk membantu Katara. Aang mengajaknya ke sana karena menurut Aang di kutub utara ada banyak suku air yang dapat mengendalikan air. Mendengar penawaran Aang, Katara menjadi sedikit ragu, sebab dia tidak pernah sama sekali bepergian jauh dari kampung halamannya. Setelah itu, Aang dan Katara mulai bermain bersama-sama dengan para penguin. Hingga pada akhirnya secara tak sengaja mereka menemukan sebuah kapal perang milik negara api yang sudah tidak berfungsi lagi. Lalu Katara memberitahu bahwasannya kapal perang negara api itu adalah sebuah kenangan buruk bagi suku airnya. Pasalnya, kapal perang itu adalah sebuah sejarah di mana dulu suku air pernah dijajah oleh negara api. Kemudian, Aang dan Katara pun menjadi begitu tertarik untuk masuk ke dalam kapal tersebut. This ship has haunted part of the Fire Nation's first attack. Di dalam kapal perang itu, Aang memberitahu kalau ia sebelumnya belum pernah melihat sebuah peperangan. Padahal dia itu memiliki begitu banyak teman dari seluruh dunia termasuk dari negara api. Dari ucapan Aang, Katara pun menjadi bertanya-tanya mengenai berapa lama sebenarnya Aang membeku di dalam es bersama dengan Appa. Pada awalnya, Aang mengira kalau dia hanya terjebak beberapa hari saja, dan sekarang dia telah berumur 12 tahun. Lantas, Katara pun memberitahu kalau penyerangan pertama dari negara api ke suku air telah terjadi pada 100 tahun yang lalu. Seketika Aang menjadi begitu kaget dan mulai menyadari bahwa ia telah terjebak di dalam es selama 100 tahun. Setelah itu, Katara dan Aang memutuskan untuk pergi keluar dari dalam kapal perang tersebut. Di tengah-tengah perjalanannya, secara tiba-tiba mereka berdua secara tak sengaja memicu sebuah jebakan. Yang mana itu mengakibatkan terpicunya sebuah peluru suar yang dapat memanggil para pasukan negara api. Sewaktu Aang dan Katara mencoba keluar dari kapal perang itu, mereka pun mulai diintai oleh Zuko yang berada tak jauh dari sana. Child for his old age. I found the avatar.
Beberapa saat sesudahnya, Aang dan Katara pun kembali ke desa dan langsung disambut dengan tatapan sinis dari para penduduk. Sesampai di sana, Sokka langsung memarahi tindakan Aang dan Katara yang telah memicu peluru suar ke langit. Bahkan, Sokka sampai menuduh Aang sebagai musuh dan menyuruhnya untuk segera pergi dari desa mereka. Ucapan Sokka juga dibenarkan oleh Gran-Gran, dan dia setuju dan Sokka untuk mengusir Aang dari desa. Hal demikian membuat Katara menjadi begitu emosi dan sempat memutuskan untuk pergi dari desa bersama dengan Aang. Belum sempat pergi, Katara seketika terhenti karena ucapan Sokka yang menyinggung tindakan Katara yang lebih memilih Aang daripada suku dan keluarganya. Aang pun menyuruh Katara untuk tetap tinggal dan tak usah ikut pergi bersamanya. Sewaktu Aang ingin pergi, tiba-tiba saja seorang anak kecil berlari menangis menghampiri Aang sambil membujuknya agar tidak pergi. Meskipun begitu, dia tetap saja memutuskan untuk pergi dari sana. Singkat cerita, Aang akhirnya telah menjauh dari desa. Ia mengaku merasa sedikit rindu dengan desa suku air di kutub selatan. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja ia melihat sebuah kapal perang negara api yang sedang berlayar mengarah ke desa suku air. Merasa khawatir dengan para penduduk desa, Aang pun bergegas untuk pergi menghampiri desa suku air. Sementara itu, Sokka terlihat mulai bersiap untuk berperang menghadapi kapal perang negara api yang telah mendekat. Sama halnya dan Zuko, ia juga terlihat mulai bersiap menjajah desa suku air. Beberapa saat kemudian, kapal perang negara api pun tiba di desa suku air sehingga terjadilah sebuah kekacauan. Sesampai di sana, Zuko bersama dengan para pengawalnya mulai berkeluaran dari kapal. Sokka sempat mencoba menyerangnya, akan tetapi belum sempat menyentuh tubuh Zuko, Sokka dan cepat disingkirkan olehnya. Kemudian Zuko mulai menanyakan kepada penduduk desa mengenai seseorang yang dapat mengendalikan 4 elemen. Oleh karena tidak ada yang menjawab pertanyaannya, Zuko pun mulai mengancam mereka dengan teknik pengendalian apinya. Pada saat yang bersamaan, Sokka berlari mendekati Zuko dan kembali menyerangnya dengan melemparkan sebuah bumerang. Tak hanya dengan bumerang saja, Zuko juga mencoba menyerangnya dengan sebuah tongkat. Akan tetapi, semua upayanya tidak ada apa-apanya di hadapan Zuko. Hingga selang beberapa saat, tiba-tiba saja bumerang yang sebelumnya dilempar membalik ke arah Zuko dan sempat menghantam kepalanya. Tak hanya dipermalukan oleh bumerang Sokka saja, Zuko kembali dipermalukan oleh kedatangan Aang yang datang bersama dengan para penguinnya. Mereka pun menabrak Zuko sampai membuatnya terjatuh. Melihat keberadaan Aang, Zuko pun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mengepung Aang. Merasa terancam, Aang secara terang-terangan menunjukkan teknik pengendalian udaranya. Hal demikian justru membuat Zuko tersadar kalau Aang adalah seorang avatar. Sebab avatar terakhir adalah seorang pengendali udara. Setelah itu, Zuko mulai menyerang Aang dengan teknik pengendalian apinya. Namun serangannya dapat dan mudah ditahan oleh Aang dan memanfaatkan tongkatnya. Di tengah-tengah pertarungan itu, semburan api dari Zuko secara tak sengaja membuat para penduduk desa menjadi begitu ketakutan. Hal demikian sempat terlihat oleh Aang, lantas dia pun merasa sangat tak tega dengan para penduduk dan memilih untuk menyerahkan dirinya, supaya para pasukan negara api tidak mengganggu penduduk desa. Setelah itu, Aang mulai dibawa masuk ke kapal perang dan pergi menuju negara api. Beberapa saat setelahnya, nampak Sokka telah menyimpan sebuah perahu dan mengajak Katara untuk pergi bersamanya menyelamatkan Aang. Bahkan, Gran-Gran juga mendukung niatan baik Sokka dan Katara dan menyiapkan alas tidur. Alasan Gran-Gran mendukung Sokka dan Katara untuk menyelamatkan Aang adalah karena dia merasakan sebuah harapan pada Aang sebagai avatar. Di waktu yang sama, apapun tiba sehingga mereka berdua pun mulai menyusul Aang dan menunggangi apa. Sementara itu, Aang yang berada di kapal perang Zuko terlihat sedang dibawa oleh para prajurit untuk dimasukkan ke dalam sel penjara. Sewaktu Aang mau dimasukkan ke dalam sel, dia tiba-tiba saja mengeluarkan teknik pengendalian udara untuk kabur. Lalu ia bergegas berlari masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mencari tongkatnya yang diambil oleh Zuko. Di sisi yang berbeda, Sokka dan Katara tampak sedang mengarungi lautan dengan menunggangi apa. Pada saat itu mereka berdua merasa kebingungan mengenai bagaimana cara memberikan perintah kepada apa untuk membuatnya terbang. Sewaktu sedang mencari-cari cara, Sokka secara kebetulan mengatakan sebuah perintah yang berbunyi yip-yip. Seketika apapun terbang sendirinya. Kembali ke kapal Zuko, di sana ketika Aang sedang berusaha mencari tongkatnya, ia sempat dihalangi oleh para prajurit. Lantas Aang pun mencoba melewati mereka dan memanfaatkan teknik pengendalian udaranya.
Dari pintu ke pintu, Aang terus mencari tongkatnya hingga pada akhirnya ia menemukan tongkat miliknya di ruangan Zuko. Akan tetapi saat ia masuk ke dalam, tiba-tiba saja Zuko mengunci pintunya dari dalam sehingga mau tak mau Aang harus menghadapinya. Tanpa banyak bicara, Zuko pun mulai mengeluarkan serangan apinya untuk menyerang Aang. Namun sayangnya dengan kelihayan Aang sebagai pengendali udara, ia selalu berhasil menghindari semua serangan Zuko. Setelah berhasil menghindari beberapa serangan Zuko, Aang akhirnya berhasil mendapatkan tongkatnya. Lantas Aang pun bergegas menyerangnya dan langsung melarikan diri. Setelah itu Aang mencoba terbang ke udara dan memanfaatkan tongkatnya yang memiliki sebuah sayap. Akan tetapi belum sempat terbang jauh, Aang pun terjatuh karena tertangkap oleh Zuko. Pada saat yang bersamaan, Aang dan Zuko dikejutkan dengan kedatangan apa yang mulai mendekat. Tak tinggal diam saja, Zuko pun bergegas mencoba menyerang Aang secara terus-menerus. Pada awalnya, Aang dapat dan lincah menghindari serangan-serangan dari api Zuko. Hingga pada akhirnya serangan Zuko sempat mengenai Aang sampai membuatnya terjatuh ke dalam air dan jatuh pingsan. Sewaktu Aang tenggelam ke dalam air, tiba-tiba saja dia bangkit dan kembali naik ke atas kapal dan menggunakan teknik pengendalian air. Pada saat itu terlihat Aang menjadi orang yang tidak terkendali. Ia mampu mengendalikan air dan begitu hebat menyerang Zuko bersama dengan pasukannya, sampai membuat mereka tercebur ke dalam air. Aang mendadak menjadi tak berdaya dan terjatuh. Lantas Katara dan Zuko pun bergegas menghampirinya. Aang, Katara dan Zuko kemudian bergegas menaiki Appa dan ingin melarikan diri. Akan tetapi di waktu yang sama, pasukan negara api mulai bergerak untuk menangkap mereka. Tak tinggal diam saja, Katara pun mencoba mengendalikan air untuk menyerang. Namun percobaan pertamanya justru mengenai saudaranya sendiri. Tak menyerah begitu saja, Katara kembali mencoba menyerang pasukan negara api yang membuat mereka semua membeku. Setelah itu, Aang, Katara, dan Sokka pun mulai menaiki Appa dan langsung terbang menjauh dari sana. Melihat hal demikian, Zuko dan Iroh pun tak hanya berdiam saja, mereka berdua bersama-sama menggabungkan kekuatan api untuk menyerang Aang, Katara, dan Zuko. Menyadari hal tersebut, Aang pun bergegas membelokkan serangan api itu ke bebatuan es sehingga bebatuan itu menjadi runtuh dan menimpa kapal perang Zuko. The Fire Nation's great. That kid, Uncle. Dig the ship out as soon as you're done with. Pada sore harinya di punggung Appa, Katara mengaku menyangka kalau Aang benar-benar seorang avatar dan mampu mengendalikan air dengan begitu lihai. Aang memberitahu bahwa ia tidak paham mengapa dirinya dapat mengendalikan air dengan begitu luar biasa. Aang juga mengaku bahwa ia sebenarnya tidak ingin menjadi seorang avatar. Terlebih lagi, dia sama sekali tak tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang avatar. Katara pun menjelaskan berdasarkan legenda, sebagai seorang avatar, Aang harus menguasai pengendalian air. Kedua, pengendalian tanah, dan yang ketiga adalah pengendalian api. Oleh karena Aang belum mahir dalam teknik pengendalian air, Katara pun menyarankannya agar bersama-sama belajar mengenai elemen air di Kutub Selatan. Sebelum pergi ke Kutub Selatan, Aang sempat mengajak Katara dan Sokka ke beberapa tempat terlebih dahulu, yang mana itu hanya untuk bermain bersama dengan para binatang yang ada di sukunya. Di sisi lain nampak Zuko dan Iroh akhirnya tiba di markas negara api. Di sana ia bertemu dengan seorang kapten bernama Zhao. Kemudian Iroh memberitahu alasan kedatangannya kepada Zhao adalah karena ingin memperbaiki kapal mereka yang sedang mengalami kerusakan. Zuko dan Iroh mencoba membohongi Zhao dengan mengatakan kalau kapal perang mereka rusak karena berhadapan dengan kapal kerajaan tanah. Sementara itu, dengan menunggangi Appa, Aang, Katara, dan Zuko mulai mendekati pegunungan Batola untuk menghampiri kuil udara selatan, yang merupakan kuil para pengendali elemen udara. Kembali ke markas negara api. Di sana, Kapten Zhao memberitahu sebuah rencana dari negara api yang akan menguasai kerajaan tanah pada akhir tahun. Selepas memberitahukan rencana negara api, Zhao pun mulai bertanya kepada Zuko mengenai avatar terakhir. Oleh karena Zhao terus bertanya hal yang sama, Zuko pun merasa terganggu dengan pertanyaan itu dan mencoba pergi dari sana. Akan tetapi para pengawal Zhao langsung menghentikannya. Waktu itu Zhao sebenarnya sudah merasa curiga dengan Zuko, sedangkan Zuko sudah menyadari kalau dirinya mulai dicurigai oleh Zhao. Oleh karena itulah Zuko ingin pergi dari sana agar Zhao tidak terus menggali informasi mengenai avatar darinya. Ia juga tidak mau informasi mengenai penemuannya diketahui oleh orang-orang karena ia ingin menangkap avatar dengan tangannya sendiri. Di waktu yang sama, salah seorang pengawal memberikan laporan kepada Zhao mengenai kesaksian awak kapal perang Zuko yang mengatakan kalau Zuko sempat menahan sang avatar. Namun sang avatar berhasil melarikan diri. Pada saat yang bersamaan, Aang, Katara, dan Zuko akhirnya tiba di kuil udara selatan. Di sana Aang nampak merasa sedih karena dulu kuil udara selatan dipenuhi oleh para biksu, lumur, dan juga bison.
Tapi sekarang tidak ada satupun yang tersisa. Demi menghibur perasaan Aang, Sokka pun memutuskan untuk mengajak Aang bermain permainan bola udara. Sewaktu sedang asik bermain, Sokka secara tak sengaja menemukan sebuah helm perang milik pasukan negara api. Bukannya memberitahukan kepada Aang, Katara justru berusaha menutupinya dan menyembunyikannya demi menjaga perasaan dari Aang. Setelah itu, Aang membawa Sokka dan Katara untuk melihat sebuah patung Biksu Gatso. Biksu Gatso adalah seorang pengendali udara terhebat di dunia sekaligus menjadi guru pribadi dari Aang. True secret is it? My ancient cake making Mistake. The only mistake they But Gyatso, how do I... will be answered when you're old enough. Are you going to help me with 2, 3? Selepas melihat patung Biksu Gatso, Aang membawa Katara dan Zuko pergi ke sebuah tempat bernama Kuil Udara Suci. Sesampai di sana nampak ada sebuah gerbang yang begitu besar dan hanya bisa dibuka oleh pengendali udara seperti Aang. Setelah Aang membuka gerbang besar itu, ia, Katara, dan Sokka pun mulai masuk ke dalam. Di dalam Kuil Udara Suci, terlihat di sana banyak patung-patung dari para sepuh-sepuh avatar pengendali udara, air, dan juga tanah. Menurut Katara, mereka semua adalah siklus avatar yang terus berinkarnasi sesuai siklus sampai avatar terakhir yakni Aang. Sewaktu melihat patung-patung avatar itu, Aang menemukan sebuah patung avatar sebelum dirinya yakni avatar Roku. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja ada seekor binatang berupa lemur yang masuk ke dalam Kuil Udara Suci. Melihat lemur, Aang pun bergegas mengejarnya dan berniat menjadikannya peliharaan. Berbeda dengan Zuko yang mengejarnya untuk menjadikannya sebagai santapan. Di markas negara api, terlihat jauh datang mampir Zuko dan Iroh untuk memberitahu bahwa ia sudah menyiapkan regu untuk mencari sang avatar yang ditemukan oleh Zuko. Padahal demikian, Zuko pun menjadi begitu emosi dan tak terima. Ia juga dengan lantang mengatakan kalau dirinya akan menangkap avatar sebelum Zhao menemukannya. Zhao merasa percaya diri untuk bersaing dengan Zuko. Pasalnya, dia memiliki ratusan kapal perang di bawah komandonya. Sedangkan Zuko tidak memiliki apapun karena ia hanyalah seorang pangeran buangan saja. Penyebab Zuko menjadi pangeran buangan dari Sang Raja Api adalah karena Sang Raja Api menganggap Zuko ada aib dan kegagalan bagi negara api. Merasa sangat marah dan jauh, Zuko pun menantang Zhao untuk bertarung di sebuah tempat bernama Agni Kai saat matahari terbenam nanti. Kembali ke Kuil Udara Selatan, di sana nampak Aang menjadi sangat sedih ketika ia secara tak sengaja menemukan mayat tengkorak dari Biksu Gatso. Bahkan tiba-tiba saja tanda sang avatar yang ada di tubuh Aang seketika mulai bercahaya. Pada saat yang bersamaan, seluruh patung yang ada di Kuil Udara Suci mulai bercahaya, sehingga Katara pun menjadi begitu panik. Tak hanya seluruh patung di Kuil Udara Suci saja, mulai dari Kerajaan Tanah hingga Negara Api, mereka semua mendapatkan sebuah tanda yang menandakan kembalinya sang avatar. Sementara itu, Aang nampak menjadi sangat tidak terkendali hingga menyebabkan angin bertiup kencang di sekitarnya. Scene kemudian kembali di Agni Kai. Di sana terjadi sebuah pertarungan antara Zuko menghadapi Zhao. Semua serangan api dari Zuko dapat dan mudah dihindari dan ditahan oleh Zhao. Berbeda dengan Zuko, ia menjadi begitu kewalahan saat Zhao menyerangnya. Meskipun begitu, Zuko tetap mampu menemukan celah Zhao, sehingga keadaan pun menjadi terbalik dan didominasi oleh Zuko. Hingga pada akhirnya, pertarungan ini pun berhasil dimenangkan oleh Zuko. Your father raised a... Beberapa saat kemudian, sewaktu Zuko sedang berjalan pergi keluar arena, tiba-tiba saja Zhao mencoba menyerangnya dari belakang. Untung saja Iroh sempat menyelamatkan Zuko dari serangan tersebut. Kemudian Iroh memberitahu bahwa tindakan Zhao sebagai seorang kapten sangatlah memalukan. Scene kemudian balik ke Kuil Udara Selatan. Pada saat itu Zuko dan Katara berusaha menenangkan Aang yang tidak terkendali. Sehingga pada akhirnya Aang pun berhasil ditenangkan dan kembali terkendali. Lalu Aang, Katara, dan Zuko kembali ke Kuil Udara Suci dan secara kebetulan bertemu dan lumur yang sebelumnya dikejar oleh Aang. Oleh karena lumur itu mulai menjinak dan menempel kepada Aang, dia pun memberikannya sebuah nama yakni Momo. Setelah itu, Aang, Katara, Zuko, Appa, dan Momo mulai bersiap pergi untuk kembali bepergian melanjutkan perjalanan. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.